Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pejuang NIP, CPNS maupun P3K di tahun 2021. Nah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal latihan soal untuk P3K, yang mana soal ini nantinya akan teman-teman hadapi untuk ujian seleksi P3K. Ini khusus untuk P3K, yaitu pada video kali ini soal manajerial P3K. Nah teman-teman semua, sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi ataupun soal-soal berikutnya seputaran P3K. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan soal P3K, ada baiknya teman-teman harus mengetahui ya, apa itu yang dimaksud soal manajerial P3K. Nah, kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kamu seperti pelamar dalam berorganisasi. Soal-soal dalam tes kompetensi manajerial berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan terakhir pengambilan keputusan. Nah inilah yang dimaksud dengan soal manajerial P3K. Ini nanti ada di dalam soal P3K. Baik, kita lanjut. Nah, simak contoh soal manajerial berikut. Tapi sebelum admin nantinya memberikan jawaban atas soal, silakan teman-teman untuk memilih jawaban sendiri terlebih dahulu. Nah teman-teman, sebelum nantinya admin menjawab soal, silakan teman-teman terlebih dahulu simpan jawaban teman-teman sendiri. Sebelum admin memberikan jawaban atas soal, admin akan hitung mundur terlebih dahulu dalam 5 detik. Nah setelah nantinya admin membacakan soal, teman-teman silakan memikirkan jawabannya, dan admin akan menghitung mundur 5 detik baru nanti akan dijawab. Setelah habis waktu 5 detik, admin akan memberikan jawaban atas soal yang telah dibahas. Dan terakhir, setelah semua soal telah dijawab, silakan teman-teman komen di kolom komentar berapa soal yang benar yang telah teman-teman jawab. Nah, setelah video ini berakhir, teman-teman telah menyaksikan video ini, tidak men-skipnya dan juga menjawab soal-soalnya, silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar berapa soalkah teman-teman yang menjawab benar. Jangan lupa subscribe dan jangan di skip videonya agar paham soal-soal P3K. Nah, sebelum kita ke videonya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu bagi yang belum bergabung dengan channel ini, dan juga jangan di skip videonya agar teman-teman semua paham soal-soal P3K. Oke, mari kita mulai. Nah, soal yang pertama, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saya pikirkan. Nah teman-teman semua, silakan dijawab sebelum nanti admin menjawabnya. Dihitung mundur teman-teman 5 detik dari sekarang. Oke teman-teman, sudah tahu jawabannya, maka admin akan menjawab. Jawabannya adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kenapa kalau kita pilih A, saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor? Yaitu kurang efektif ya teman-teman, perlakuan seperti itu. Kita diam saja sementara barang di kantor telah rusak. Itu tidak pas jawabannya. Saya akan beritahu rekan saya, kurang pas. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu, kurang juga. Dan melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti, itu adalah perbuatan yang sangat berani.
Dan yang terakhir, karena saya sedang sibuk, nanti saya pikirkan. Nanti saja dipikirkan. Itu juga kurang efektif, teman-teman. Lanjut. Soal nomor 2, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang harus saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur saat pekerjaan selesai. Dan terakhir E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Nah, teman-teman semua pikirkan jawabannya, simpan jawabannya, dan admin akan menjawab setelah dihitung mundur 5 detik. Oke teman-teman, sudah tahu jawabannya, maka admin akan menjawab. Jawabannya adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Oke, itu jawabannya untuk yang nomor 2 teman-teman. Oke, kita akan bahas sedikit. Kalau jawabannya A, pulang dan teman-teman tidak mengetahui, itu kurang tepat ya teman-teman. Dan juga pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, itu juga berbohong, tidak baik. Dan yang C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Jadi di situ kurang pas, karena apa? Karena kita juga mengecewakan ibu kita. Itu juga kurang tepat. Dan yang B, lembur sampai pekerjaan selesai. Itu juga tidak baik teman-teman, terlalu memaksakan. Maka jawabannya adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Oke teman-teman, kita lanjut di soal yang nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebaran isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja, karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, teman-teman sudah tahu jawabannya. Silakan teman-teman simpan jawabannya dan jawab sendiri. Dan admin akan menghitung mundur dalam 5 detik. Oke teman-teman, sudah tahu jawabannya, maka admin akan menjawab. Jawabannya adalah D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Nah, kenapa demikian teman-teman? Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan perbuatan tersebut tidak teman-teman lakukan ya. Tidak teman-teman begitu keadaan sebenarnya, maka Anda akan lakukan adalah, kalau kita jawab A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut, itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Dan yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Ini juga perilaku yang kurang baik karena ada unsur dendam. Dan juga C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Ini pasrah juga tidak baik teman-teman. Dan yang E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, ini kurang tepat. Jadi jawabannya yang benar adalah D, berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Nah, teman-teman sudah tahu jawabannya. Silakan simpan jawabannya dan admin akan menghitung mundur dalam 5 detik. Nah, oke teman-teman sudah tahu jawabannya dan admin akan menjawab. Jawaban yang tepat adalah C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan.
Nah, kenapa demikian? Pada saat kita menuju kantor dengan motor, terlihat ada atasan yang sedang berjalan kaki, maka yang tepat itu adalah C. Kalau yang A, memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya, itu bisa saja sih sebenarnya, cuman kurang pas ya teman-teman, ada jawaban yang lebih pas. Dan yang B, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulinya. Itu juga betul sekali, benar, tapi kurang pas juga. Dan yang C ini yang paling tepat ya teman-teman, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Nah ini, kita berhenti dan menawarkan tumpangan, apakah atasan kita mau ikut atau tidak, itu yang sangat tepat. Kalau yang D, melewatinya saja, ini kurang bagus, tidak bagus ya teman-teman. Dan yang terakhir, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahulinya. Ini juga betul teman-teman. Namun yang paling tepat di antara yang 5 ini, yang C jawabannya. Oke teman-teman, nomor 5, lanjut. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. D, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah teman-teman, silakan jawab dan simpan jawabannya. Admin akan menghitung mundur dalam 5 detik. Nah, admin akan menjawabnya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, kenapa demikian? Mari kita bahas. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin, apa yang harus Anda lakukan? Yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Itu kurang efektif, kurang baik. Jawabannya yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan, juga kurang bagus jawabannya teman-teman. Dan C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini juga kurang karena hanya memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, dia tidak akan mau bekerja dengan orang tersebut. Dan yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, kurang tepat. Dan yang paling tepat adalah E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, sebagai seorang pemimpin harus seperti itu teman-teman, mau mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut dengan nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Dan E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Nah, silakan jawab teman-teman. Kalau sudah tahu jawabannya, simpan dan admin akan menghitung mundur dalam 5 detik. Oke teman-teman, kalau sudah tahu jawabannya, maka admin akan menjawab. Yang tepat adalah A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, mari kita bahas. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, itu yang paling tepat. Kalau yang B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Nah, ini kurang tepat jawabannya. Karena butuh waktu untuk bergaul. Harusnya kita secepat mungkin untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kalau C, jawabannya mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Ini juga tidak baik ya teman-teman. Kita terlalu over, jadi kurang bagus. Untuk segala hal kita harus tahu tentang orang lain. Dan yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Ini juga kurang jawabannya. Dan yang terakhir, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat.
Nah, ini juga kurang bergaul di masyarakat. Harusnya memang kita itu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut teman-teman di soal nomor 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Nah teman-teman, jika teman-teman belum paham tentang soal ini, terlalu panjang, maka boleh di pause ataupun di stop dulu videonya dan pahami dulu soalnya, lalu kemudian jawab. Nah, jika teman-teman sudah tahu jawabannya, maka simpan jawabannya dan admin akan menghitung mundur dalam 5 detik. Nah, teman-teman, kalau sudah teman-teman mengetahui jawabannya, baik akan admin jawab dengan jawaban yang tepat, yaitu jawabannya adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Kenapa demikian? Baik, kita bahas. Dilan ini adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luas dan mudah bergaul ya teman-teman, menjadi ketua, ternyata setelah menjadi ketua sikapnya berubah menjadi kaku. Keputusan yang dibuatnya itu susah untuk diubah. Jadi apa sikap sebagai anggota? Jadi yang tepat mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ya terhadap sikap Dilan tersebut sehingga kelompok yang solid tidak menjadi pecah. Kenapa? Karena perlakuan daripada Dilan ini tadi keputusannya tidak bisa diubah ataupun dia cenderung kaku. Jadi banyak teman-teman yang kurang setuju dengan keputusannya, maka teman-teman yang lain untuk memberikan masukan sehingga tidak terpecah dan tetap solid. Kalau yang B, mengajak Dilan berdialog secara empat mata, kurang efektif ya teman-teman, karena ini organisasi harusnya di forum yang ramai kita bahas. Dan juga yang C, meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama, ya bisa juga, namun yang paling tepat tadi yang A. Dan yang D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah ini kurang baik sikap membentuk kelompok untuk menentang kebijakan. Jadi ada kata menentang seperti ingin meluapkan emosi. Jadi kurang baik teman-teman. Dan yang dibiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Ini sikap yang pasrah. Karena biarkan saja nanti dia akan sadar. Jadi kurang bagus, jawabannya adalah A ya teman-teman. Baik, kita lanjut di nomor 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Dan E. Meminta sumbangan pada orang tua. Nah teman-teman, silakan pahami soalnya. Jika sudah tahu jawabannya, simpan dan admin akan menghitung mundur dalam 5 detik. Nah, jika teman-teman sudah tahu jawabannya, baik akan admin jawab. Jawaban yang tepat adalah A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Kenapa demikian? Mari kita bahas teman-teman. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara apa? Ya, dengan cara
yang tepat menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Adapun yang B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, bisa juga cuman kurang kreatif ya teman-teman. Dan yang C, mengajukan proposal kegiatan sekolah, ini juga cara singkat, kurang baik. Dan yang D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, ini juga memang sebenarnya bisa, tetapi kurang kreatif karena kegiatan sekolah, dan lebih originalnya itu menggerakkan teman-teman untuk mencari dana tadi. Itu yang jawaban yang tepat. Adapun yang E, meminta sumbangan pada orang tua, ini juga kurang baik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Baik, kita lanjut di soal nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A, biasa saja dan melakukannya. B, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C, marah dan mengeluh. D, panik dan merasa gelisah. E, mencari teman lain yang mengalami hal yang serupa. Maka jawabannya silakan teman-teman pikirkan, dan juga kalau sudah teman-teman tahu silakan simpan, dan admin akan hitung mundur dalam 5 detik. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah memikirkan jawabannya, maka admin akan menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah B, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Jika jadwal Anda biasanya Anda lakukan telah diubah, jadwal Anda yang biasa telah diubah, maka Anda akan apa? Kalau A, biasa saja dan melakukannya, ini biasa saja, cuek aja gitu ya, dan tetap ikut jadwalnya, kurang tepat. C, marah dan mengeluh, ini kurang bagus karena marah-marah karena kenapa jadwalnya diubah. Dan yang D, panik dan merasa gelisah, ini juga kurang bagus teman-teman, karena jadwal diubah maka panik dan kita gelisah, kurang tepat. Dan yang E, mencari teman lain yang mengalami hal yang serupa, kita cari teman yang lain, kita cerita kenapa berubah gini ya, kurang efektif ya. Jadi yang jawaban benar itu yang tepat B, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Oke, adapun yang soal ke-10, yaitu sebagai soal yang terakhir ya teman-teman. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D, saya akan mengalah saja. Dan E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Nah, silakan teman-teman pikirkan jawabannya. Dimulai setelah admin menghitung mundur 5 detik. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah mengetahui jawabannya, dan admin akan menjawab, jawaban yang tepat adalah C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah, kenapa demikian? Mari kita bahas. Soalnya, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Jika kelompok kita tidak setuju, apakah kita bersedia untuk berdebat? Nah, seperti itu. Kalau jawabannya A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Ini juga egois ya teman-teman, tidak bisa seperti itu. Dan kalau yang B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ya, kita simak terlebih dulu bisa juga. Kalau yang D, saya akan mengalah saja. Ini juga pasrah, tidak bagus. Dan yang E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah, inilah teman-teman soal manajerial P3K. Contohnya hanya 10 saja di video kali ini. Dan teman-teman silakan pahami soal-soalnya, belajar terus, dan juga berdoa agar teman-teman bisa lolos nantinya di tahapan seleksi ujian P3K-nya. Dan teman-teman silakan support terus channel ini, dukung terus agar supaya teman-teman
tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru yang lainnya mengenai soal P3K di tahun 2021. Nah, demikian saja video kali ini teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.